dan pemirsa kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini kali ini di Tangerang. Ada rekan Jose Nicole yang berada di sana. Jose, selamat siang. Bagaimana untuk proses pembongkaran di hari ini, Jose? Ya baik, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang berada di perairan Laut Cituwis, tepatnya di Tangerang, Banten, di mana prosesi fase ketiga dari upaya pembongkaran pagar laut ilegal ini tengah berlangsung. Dan kami akan coba untuk menggambarkan situasi di sekitar sini, Anggi dan juga pemirsa. Visual yang Anda lihat saat ini merupakan wilayah salah satu perbatasan di mana wilayah laut ditutup oleh pagar laut. Dan saat ini tengah dilakukan upaya untuk pembongkaran dengan cara baru yang lebih efektif dan efisien, yaitu dari yang tadinya mengandalkan cara-cara konvensional dengan menggunakan tenaga manusia mengangkat. Namun di sisi lain ada sebuah metode baru yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melakukan metode pengikatan tali kepada simpul-simpul bambu yang ada di wilayah kelautan ini. Namun berkaitan dengan metode baru ini memang berdasarkan pantauan kami menunjukkan hasil yang lebih progresif karena dengan cara Anggi mengikat tali pada simpul-simpul bambu dan pada akhirnya ditarik menggunakan kapal berjenis tugboat. Dan apabila dalam satu kali tarikan tadi kami bisa melihat ada kurang lebih sekitar 15 hingga 30 batang bambu yang dapat diangkat secara bersih karena memang berdasarkan evaluasi juga yang dilakukan oleh internal dari tim Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa saat menggunakan tenaga konvensional mengangkatnya dengan tangan ada potensi bahwa yang pertama tenaga manusianya ini bisa mengalami cedera karena tajamnya bambu, dan di sisi lain juga berpotensi untuk tidak mengangkat atau membersihkan bambu hingga ke akarnya. Mengingat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan proses evakuasi ini masih terus berlangsung, Anggi dan juga pemirsa, selama beberapa hari ke depan harus ada upaya mitigasi awal yang dilakukan supaya pembongkaran daripada pagar bambu ini yang pertama juga membuka akses bagi nelayan untuk kembali melaut, dan juga di sisi lain supaya tidak tersisanya adanya patahan daripada batang bambu yang masih berada di bawah laut. Karena salah satu hal yang dikhawatirkan oleh Kementerian KKP maupun dengan stakeholders lainnya adalah berkaitan dengan jika adanya bambu yang masih tertinggal setengah atau mungkin tidak bersih begitu dicabut dari akarnya, akan ada kemungkinan membahayakan para nelayan ataupun kapal yang melintas. Dan Anggi, pemirsa, untuk informasi lebih dalamnya lagi kami akan langsung berbicara dengan Kapten Samuel Sandi selaku pengendali lapangan dari operasi pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten ini. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Pak Sem, dari 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, bagaimana perkembangannya hingga siang hari ini? Jadi sampai saat ini kita sudah dapat melakukan pembongkaran kurang lebih sekitar hampir 500 meter. Sampai saat ini jam 11 ya. Jadi memang kita agak kesulitan lapangan karena memang kondisinya seperti ini, lagi bergelombang. Tetapi kita coba memprioritaskan untuk lokasi yang menghalangi akses keluar masuknya nelayan, yaitu di Muara Cituwis ini. Kita mencoba mulai dari sini sampai target kita sampai ke ujung Tanjung di sepanjang desa Karangserang ini kita akan bersihkan untuk hari ini. Target kita untuk hari ini untuk menyelesaikan itu. Pak Sem, sebelumnya kan pakai cara-cara konvensional dicabut dengan tangan, sekarang ditarik dengan kapal begitu Pak ya. Apakah ini kita bisa mengharapkan jarak lebih jauh nih yang bisa kemungkinan dibersihkan pagar bambunya? Iya, harapannya begitu, harapannya demikian, bahwa dengan kita menggunakan tugboat, menarik kapal, jadi kita ikat ada 50 batang bambu, 100 batang bambu, kemudian kita cabut sekaligus. Karena dengan buatan secara manual itu akan membutuhkan waktu sangat lama. Kalau dengan kapal ini kan kita harapkan itu bisa lebih cepat daripada menggunakan manual, seperti itu. Ya, Pak Sem, ini kan juga sebelumnya dikatakan bahwa pagar laut ini diklaim oleh beberapa pihak memiliki SHGB maupun SHM. Dan itu sudah tidak dipilah-pilih lagi tuh Pak ya, semua tetap dibersihkan secara utuh ya hari ini Pak? Ya, kita sudah langsung semua pagar bongkar semua. Jadi teman-teman ini sementara mengikat tali, nanti setelah talinya terikat dengan baik, kita akan tarik dengan tugboat. Kita sudah tidak melihat ini ada SHU, ada SHGB, kita bongkar semua. Pak Sem, total ada berapa personel dan dibantu dari pihak mana aja selain dari Kementerian KKP? Kebetulan untuk hari kedua ini, untuk sektor dari KKP, kami mendapatkan sektor di Karangserang. Karangserang itu kemudian untuk aparat yang lain masih berfokus di seputaran Tanjung Pasir. Jadi untuk KKP, untuk di titik saat ini hanya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan kita melibatkan ada 2 kapal pengawas, kemudian kita melibatkan ada RIB ada 4, Rider ada 1, kemudian URC ada 1, dan pegawai kurang sekitar 200 orang. Jadi kita harapkan bahwa hari ini aparat yang lain kita akan bertemu nanti di tengah. Jadi dari sini KKP akan start dari sini,
nanti akan bertemu dengan di ujung sana Tanjung nanti ada partai yang lain yang ketemu di situ. Jadi kita akan tidak terkonsentrasi tapi kita bagi-bagi sektor. Pak Sam, kan sebelumnya lagi briefing waktu kami menyimak dikatakan bahwa shift keduanya ini kan berlangsung 13.30 sampai 16.30 ya Pak ya. Apakah ada variabel-variabel yang diantisipasi begitu Pak untuk setidaknya mungkin itu bisa selesai lebih awal dan lain sebagainya, itu apa aja yang diantisipasi Pak? Kita harapannya begini, yang kita khawatirkan bahwa kondisi lapangan ini kita tidak bisa memprediksi ya. Seperti saat ini udah mulai bergelombang, kita agak kesulitan untuk melakukan pembongkaran untuk pengikatan tali itu, kita agak terhambat. Tetapi kita tetap lakukan itu. Yang kita khawatirkan adalah adanya perubahan-perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba. Tapi Pak, saya mungkin memperkirakan kemarin kedapatan 5 km kurang lebih. Apakah itu menjadi ibarat kata sebuah target ambang bawah yang mesti dicapai hari ini Pak? Harapannya demikian. Jadi dari titik terbaru kemarin di tadi Tanjung Pasir ya, dapatnya kurang lebih sekitar 5 km dengan berbagai aparat di situ. Hari ini kita mencoba start dari sini. Harapannya besok atau 2 hari lagi kita akan ketemu dengan aparat lain. Jadi semua dari sini sampai ke Tanjung Pasir itu pagarnya itu akan bersih semua. Pak Sam, terima kasih atas keterangannya. Hingga siang hari nanti kita akan kembali dengan informasi ya Pak ya. Dan Anggi, itu tadi disampaikan oleh Kapten Samuel Sandi selaku dari pengendali lapangan operasi pencabutan pagar laut ilegal, di mana utamanya adalah ada bentuk pembagian tugas begitu ya, menyambut dari wilayah Tanjung Pasir dan juga memulainya dari wilayah Cituis yang merupakan tindakan lanjutan daripada titik yang dilakukan kemarin. Dan apabila pada fase 1 Anggi seperti yang diketahui dengan melibatkan kurang lebih 600 personil dari lintas stakeholders dapat membersihkan kurang lebih 2,5 km. Namun pada hari fase kedua yaitu berhasil mengangkat sebanyak kurang lebih sepanjang 5 km, terutama karena berkaitan dengan pelibatan personel yang lebih banyak. Dan memang untuk yang hari ini Anggi dan juga pemirsa, karena diputuskan untuk berbagi tugas antara ini dimulai dari Tanjung Pasir dan juga dimulai dari Cituis ini, sehingga dapat berpotensi untuk bisa mengamankan atau membersihkan dalam jarak yang lebih jauh. Namun hal-hal berkaitan dengan apa yang bisa membatalkan kemungkinan tersebut, Anggi dan juga pemirsa, seperti yang belum disampaikan adalah berkaitan dengan cuaca. Karena memang pada siang hari ini Anggi, berdasarkan pantauan kami, memang langit tidak sepenuhnya cerah namun berawan. Dan di sisi lain angin dan beserta ombak ini juga sudah mulai lebih kencang dibandingkan pada keberangkatan kami pada sekitar pukul 6.40 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Dan selama perjalanan pun juga terpantau bahwa ombak pada pagi hari ini masih relatif lebih tenang. Namun pada siang hari ini memang sudah mulai lebih kencang. Anggi. Baik, Jose, saya bisa melihat situasi di situ bagaimana Anda melaporkan dengan gelombang yang cukup naik turun ini ya gitu. Jose, kalau seandainya gelombang ini kita anggap dalam skenario memburuk begitu ya, gelombangnya bertinggi. Ini nanti bagaimana untuk proses pencariannya, Jose? Apakah dihentikan sementara atau akan turun tetap dengan tim yang lebih sedikit, Jose? Iya Anggi, tentu hal tersebut dikorelasikan kepada target karena memang sebelumnya disampaikan oleh pihak daripada Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa memang para petugas yang tergabung dalam lintas stakeholders ini tidak memasang target harian, Anggi. Utamanya adalah untuk bisa mencabut pagar laut ini sejauh mungkin jarak yang bisa ditempuh, namun hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan ini masih menjadi prioritas. Bahkan salah satu hal yang kami dapatkan informasinya bahwa Anggi, salah satu pertimbangan kemarin untuk diselesaikan pengangkatan pagar lautnya itu adalah karena faktor daripada cuaca dan juga keamanan dari para petugas yang berpotensi terancam begitu apabila dilanjutkan hingga sore ke malam hari. Dan apabila kita tahu juga Anggi, dalam beberapa hari terakhir pengamatan daripada cuaca ini ada pola-pola menunjukkan bahwa dari sore, malam hingga ke dini hari ini justru menunjukkan pola-pola hujan deras. Maka berkaca daripada evaluasi kemarin, mengingat bahwa para tim gabungan ini memberhentikan operasi pembersihan pagar laut ini karena mempertimbangkan cuaca, maka di sisi lain hal-hal yang menjadi pertimbangan di hari ini juga adalah tetap faktor keselamatan dan
cuaca. Apakah nantinya akan sepenuhnya dikembalikan kepada wilayah darat, yaitu di wilayah sekitar Pelabuhan Nizam Jakarta Utara? Tentu itu akan menjadi salah satu opsi yang diprioritaskan. Pada paruh keduanya nanti Anggi dan juga pemirsa akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan diakhiri pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Apakah nanti dikatakan masih dinamis berkaitan dengan menuju pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat ini menunjukkan tanda-tanda bahwa cuaca masih kondusif, itu memang masih harus dikatakan Anggi harus dianalisis lebih jauh karena tidak hanya berkaitan dengan hujan saja, namun angin dan juga gelombang merupakan variabel yang turut diukur berkaitan dengan faktor keselamatan untuk melanjutkan operasi pembersihan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ini. Untuk sementara demikian, Anggi, kembali ke studio. Baik, Jose, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, dari wilayah laut, kami mengajak Anda untuk menuju ke daerah pinggiran. Ini ada Nadia Soraya yang berada di pantai. Nadia, selamat siang. Tadi rekan Jose melaporkan bahwa gelombang ini cukup berpengaruh ya, Nadia ya, berkenaan dengan bagaimana nanti tim bisa membongkar pagar. Persiapan di pinggir pantai seperti apa, Nadia? Ya, selamat siang Anggi. Ini memasuki hari ketiga pembongkaran pagar laut bambu yang berada di kawasan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Ini dapat dilihat saat ini sejumlah satuan gabungan baik dari TNI AL didampingi oleh juga Polairut dan juga ada dari Bakamla. Tadi juga saya melihat ada dari para nelayan, kurang lebih ada 8 kapal yang tadi berjibaku begitu untuk kapal nelayan ini untuk mencabut pagar-pagar yang ada di pesisir. Saat ini saya kurang lebih ini berjarak kurang lebih 5 km dari bibir pantai. Tadi dimulai perjalanannya adalah dari pos TNI AL yang berada di Tanjung Pasir. Dan kalau kita melihat memang dari situasi saat ini untuk proses metodenya sendiri dapat dilihat di sebelah kanan saya ini dikaitkan dulu begitu talinya, masih sama seperti kemarin untuk metodenya, dan lalu ditarik menggunakan kapal. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kira-kira bagaimana berjalannya proses pembongkaran pada hari ini, kita akan coba mewawancarai salah satunya di sini ada Danyon Marhanlan 3 Jakarta, Mayor Marinir Antonius Panglima Edwin. Halo, selamat siang Komandan. Ya, oke. Ini saya mau nanya dulu dari proses pembongkaran pada hari ini. Kira-kira tadi dimulai pukul berapa dan juga berjalannya seperti apa sejauh ini? Tadi kita mulai untuk pembongkaran pagar laut ini dari pukul 09.00. Untuk sejauh ini perkembangan sudah cukup agak lebih baik daripada kemarin, walaupun cuaca sekarang lebih tinggi dibandingkan kemarin. Tetapi untuk tali-tali yang ada sekarang kita kemarin udah didukung, udah ada, jadi agak lebih mending daripada kemarin. Pak, untuk hari ini targetnya kira-kira akan sampai berapa kilometer nanti yang berhasil dicabut? Kita untuk target sesuai yang disampaikan oleh komandan kemarin, untuk per hari kurang lebih 7 kilo. Ya, mudah-mudahan kita mohon doa bersama supaya 7 kilo ini dapat tercapai di satu hari ini. Untuk mencabut hingga 7 kilo, apa aja Pak peralatan yang digunakan pada hari ketiga ini? Kita hari ketiga kita turunkan kurang lebih ada 11 kapal nelayan, kurang lebih ada 6 sea rider dibantu dengan beberapa perahu karet yang diturunkan dari TNI AL, Polairut, KKP, Bakamla, dan dari Pasmar 1 dan dari Pasca juga. Jadi kita akan maksimalkan semuanya untuk membantu pencabutan pagar laut terutama sektor luar dulu. Pak, untuk dilihat tadi dari metodenya dimulai dari luar dulu, memang ada alasan tersendiri begitu Pak untuk dari bagian luar dulu atau seperti apa Pak? Jadi untuk pagar laut ini yang paling menghalangi adalah bagian luar, Mbak, karena pagar laut yang bagian luar ini sangat rapat untuk penancapan bambunya. Jadi untuk nelayan ini susah untuk keluar masuk, gitu. Jadi kita utamakan untuk bagian luar.
Pak, saya lihat juga di sini banyak sekali untuk pasukan dari berbagai satuan begitu ya. Bisa dijelaskan kira-kira ada berapa personil Pak yang dikerahkan mungkin secara gabungan ataupun dari TNI AL sendiri? Secara gabungan kita kerahkan di sini kurang lebih ada 450 personil untuk hari ini. Di luar masyarakat umum dalam artian nelayan. Pak, kalau melihat nih Pak, tadi juga sempat ada yang putus begitu ya. Kira-kira kendalanya apa sih Pak? Kenapa bisa sampai ada talinya yang putus? Akhirnya bambunya lumayan sulit begitu Pak untuk ditarik. Karena usia dari penancapan ini kan sudah lebih dari 1 bulan atau 2 bulan. Jadi untuk awalnya kan dia tertancap hanya kurang lebih 1,5 meter. Dengan adanya arus dan gelombang, jadi dia makin tertanam di dasar itu. Pak, kalau melihat situasi cuaca saat ini Pak, kira-kira saat ini masih aman dan nanti apabila gelombang sudah semakin tinggi nanti akan tetap dikerahkan atau akan ada metode lain yang dilakukan Pak? Untuk pengerahan kita lihat dari situasi cuaca, tapi kalau saat ini walaupun gelombang agak lumayan tinggi, tapi masih bisa kita laksanakan pencabutan. Terima kasih banyak Pak Antonius atas waktunya. Yaitu dia tadi wawancara saya dengan Pak Antonius Panglima Edwin begitu ya, di mana tadi disampaikan untuk pada hari ini ada sebanyak 450 personil gabungan yang dikerahkan, dan tadi kalau saya beranjak begitu bergegas dari pinggir pantai ini memang ada 3 rampur juga berserta juga 10 speedboat yang sudah dikerahkan begitu, namun memang untuk rampur ini nanti dilihat apakah nanti ke depannya diperlukan dan melihat kondisi dari gelombang air laut apabila nanti hingga sore hari ini masih aman begitu, maka akan tetap dikerahkan seluruh personil yang ada dengan target di mana yakni 7 km. Anggi. Baik, Nadia Suraya melaporkan dari Tangerang, Banten. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.